Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wal mawahibil izam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi masabihudz dhalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuniru biha qulubana yawmaz ziham. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattah ya alim. Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, yang telah menghimpun kita di majlis yang penuh barokah ini, di majlis yang penuh rahmat ini, sehingga dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada buq'ah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan tempat di situ kita berzikir kepada Allah, di mana tempat di situ kita bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan bahwasanya akan datang di akhir zaman nanti majlis tempat perkumpulan yang tidak menerangkan suatu cahaya. Tidak ada satu cahaya yang muncul di dalam majlis tersebut. Lalu beliau ditanya kenapa? Karena di situ tidak ada lantunan zikir kepada Allah, tidak ada lantunan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita yakin bahwa duduknya kita, hadirnya kita pada malam hari ini, di saat yang berbahagia ini merupakan suatu perkumpulan yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keagungan zat yang kita sebut, zat yang kita lantunkan dari awal sampai akhir, dan berkat keagungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Saya tidak akan berbicara panjang lebar karena waktu terbatas. Jadi langsung saya masuk kepada poin pendahuluan tahmid dan tasbih dan sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kami ingin menghaturkan salam ta'zim kami kepada semua anggota yayasan, dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara Yayasan Nurul Basyiriyah, yang mudah-mudahan mereka selalu ada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan semua pengajar, guru, tuan guru, dan semua santri
yang dini, yang dewasa, yang tua, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan suatu lentera-lentera cahaya-cahaya buat umat sehingga mereka menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kepada hadirin sekalian bagaimana kita cara ingin mengembangkan suatu generasi muda, generasi pemuda, generasi kaula muda, bahkan orang-orang tua kita, tidak lain dan tidak bukan melainkan berdasarkan keimanan kepada Allah, takwa kepada Allah, dan persatuan di dalam menuju jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbesarkan di dalam surat An-Nisa ayat 175, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu fasayudkhiluhumullahu fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menggarisbesarkan dan memberikan kabar gembira kepada seluruh umat iman, seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya fa ammal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu, dan mereka berpegang teguh di jalan Allah, fasayudkhiluhumullahu fi rahmatin minhu wa fadlin, niscaya Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan anugerahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yahdihim ilaihi, dan Allah berikan petunjuk menuju Allah, siratan mustaqima, agama yang lurus. Di sini pertama kali Allah sebut kalimat kata fa ammal ladzina amanu billahi, adapun orang-orang yang beriman. Seruan untuk seluruh kaum beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang tulus, iman yang benar, iman yang sesuai dengan ajaran-ajaran ulama Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Mereka setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikatnya, kitabnya, dan yang lain-lainnya, lalu mereka wa'tasamu, mereka berpegang teguh di jalan Allah, berpegang teguh dengan ajaran Allah, berpegang teguh dalam menegakkan syariatnya Allah, dan mereka bersatu di antara mereka dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu Al-Fakir ingatkan di malam hari yang berbahagia ini, setelah kita lihat kejadian kerusuhan di mana-mana, demo di mana-mana, lalu pertanyaan kita, apa yang kita rebut? Apa yang kita cari? Walaupun kita lihat kezaliman di depan mata kita, orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah memakan harta-harta orang lain, saudara-saudaranya sendiri, rakyat-rakyatnya sendiri. Karena ini tidak lain dan tidak bukan melainkan terlepas daripada nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan mereka kepada Allah. Oleh karena itu keimanan ini penting, saudara. Biarkanlah mereka. Namun pertanyaan kita, bagaimana generasi kita selanjutnya? Oleh karena itu kami berbangga diri
kami senang dan kami support terus, kita doakan terus pengasuh, pembina, ketua Yayasan Nurul Basyiriyah ini. Wabil khusus kita doakan orang tua kita, sesepuh ketua kita, Guru Al-Fakir Kiai Haji Fathullah Nadir, yang alhamdulillah beliau senantiasa mengayomi kita, mengasuh kita, bahkan mengasuh sebagai ketua MUI Majelis Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan beliau terus panjang umur, sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, badannya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Juga mantu beliau Ustadz Nahrawi, beliau juga ini juga murid saya, murid kakeknya abah saya. Beliau juga datang dari Bogor, beliau juga alumni daripada Ma'had Al-Ikhlas. Saya punya kakek Mama Ajengan Syarif, beliau salah satu juga murid saya, dan beliau juga mengambil ilmu daripada Abuya Ajengan Abdullah Mukhtar Panjalu. Alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang hubungan silaturahmi, hubungan murid dengan guru tetap terus berlanjut, tetap terus untuk bersambung ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Makanya doakan beliau juga di sini biar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya, dikuatkan takwanya, dikuatkan segala dalam menghadapi urusannya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan santri yang ada di sini juga, mudah-mudahan sing bararetah, sing bararetah, sing menang ilmu nu manfaat, anu barokah, jadi ulama besar, kiai besar, ajengan besar, ilmuna besar, berkatna oge besar. Apal berkat? Cek orang Bogor mah berkat teh besekna, bongsangna ngaranna berkat. Ada di Bogor mah beres muludan teh sok dibere berkat nya. Aya bongsang, aya paros, beh dia rada gaul, dibere besek, teu besek dibere teropong, eusina kabu atawa nasi nasi jeung lauk hai. Alhamdulillah, berkat persatuan dari mulai aparatur pemerintah, dari Pak RT, Pak RW, kepala desanya, kemudian babinsanya, polsek, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini berkat persatuan warga kampung apa ini, lupa lagi, Kampung Geger Bitung, yang alhamdulillah telah diprakarsai oleh pangarsa guru urang sadayana di dieu, baik kasepuhan anu aya di dieu, tokoh masyarakat anu aya di dieu, kepala desana, RT RW na, oge kum sadayana warga masyarakat anu Geger Bitung di dieu. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjenkeun umurna, amin, sing disarehatkeun badanna, amin, sing dilobakeun rezeki milikna, amin, sing dibeungharkeun hartana, amin ya rabbal. Teu kudu urang mimiluan demo, teu kuluan urang ayeuna pipiluan hayang menta itu menta ieu. Urang mah sing kuat iman urang, Islam urang, takwa urang, jeung urang sing bersatu. Karena memang kiwamud dunia, berdirinya dunia itu bi arbaati asya'a. Berdirinya dunia, suatu negara, suatu provinsi, ibu kota, kabupaten, termasuk tingkat kecamatan dan desa, ini tergantung kepada 4 perkara. Kiwamud dunia, nangtungna jejegna ieu dunia bi arbaati asya, ku 4 perkara. Dalam manajemen, dalam membangun suatu
negara, kota, termasuk kampung, termasuk sarana pendidikan, dari mulai yayasannya, pesantren dan yang lain-lainnya, ini membutuhkan 4 perkara. Perkara yang pertama, yang paling utama, dan ini yang menentukan adalah ilmul ulama. Jika suatu dunia, negara, provinsi, kota, kampung, yayasan atau pesantren lamun hayang jejeg maju, modalna hiji, nomor hiji ilmul ulama, dengan berdasarkan ilmu para alim ulama. Berkat keilmuan seorang ulama, kampung bisa hidup, kampung bisa makmur, pondok bisa makmur, yayasan bisa makmur, lamun di jerokna aya ilmuna para alim ulama. Pancek warga cenah, cek santri pan lain rek masantren mungkul, pan lain arek ngaliwat mungkul, tetep anu diteangan ilmuna. Mentak lamun hayang maju, nomor 1 adalah ilmu ulama, keilmuan para ulama. Maka di sini alhamdulillah di ketua MUI na aya, kecamatan na aya, desa na aya, para tokoh masyarakat na aya, para ustad, para guru na aya. Alhamdulillah berkat ilmu na para alim ulama, jeung insya Allah mudah-mudahan ieu santri mudah-mudahan sing jadi bakal cikal calon para alim ulama. Tadi aya nungus apal wasiatul ikhwan, aqidatul awam, nu apal imriti, alfiyah, jauhar maknun, sulamu taufik. Alhamdulillah ieu calon-calon para alim ulama. Insya Allah dimanapun orang berada, rek di lemur, rek di kampung, rek di kota, lamun orang geus boga ilmu, pasti eta ilmu bakal ngahirupkeun ka eta kampung, bakal ngahirupkeun kana eta masjid, bakal ngahirupkeun kana eta musola, bakal ngahirupkeun kana eta pasantren, bakal ngahirupkeun kana eta yayasan. Jadi modal kahijina nyaeta kudu aya ilmu para ulama. Sanajan ayeuna aya donatur nurek ngabangun, rek nyumbang itu iya, tapi lamun eueuh ilmuna moal bisa jalan. Tetap nomor kahijina adalah ilmu. Kedua adalah al umara, keadilan para umara, para amir, para raja, para penguasa sing kaadil. Entak lamun ulama na anu baroga ilmu geus kompak, geus ngahiji jeung para umara jeung para pemerintah, jeung desa na akur, jeung RT na akur, jeung RW na akur, jeung polsek na akur, jeung babinsa na akur, linmas na akur. Lamun geus diakurkeun nilai keilmuan para ulama, keadilan para umaro, insya Allah kampung, pasantren, musola, yayasan bakal hirup insya. Tidak kalah pentingnya nomor 3 adalah sakhawatul agniya, kedermawanan para orang-orang kaya, donatur. Ulamana geus aya, aparatna geus aya, tinggal naonana donatur. Alhamdulillah donatur di dia kurang sing didoakeun ku para santri, khususna ku para warga secara umum na doakeun. Donatur anu aya di dia ngadonaturan yayasan ieu, musola ieu, pasantren ieu, sing diparanyangkeun umurna amin, sing digampilkeun milik rizkina amin. Khususna ka Ibu Haja Maria, Bapak Haji Deden,
anu masya Allahnya, yang sudah mengorbankan hartanya membantu dan menyupport dan mendonaturi di yayasan ini. Mudah-mudahan ini penting. Kalau sudah ada ulama, umaro dan para tujar, para agnia, para donatur nangis kompak, insya Allah bisa jalan. Pasantren jalan, pengajian jalan, maulidna oge jalan. Anu terakhir, bagian saha bagian urang nyaeta wa du'aul fuqara, doana orang-orang yang fakir, yang tidak punya harta. Jadi ulah katinggalan. Batur nu boga ilmu keun dakwahna ku ilmu, batur nu boga jabatan keun dakwahna ku jabatanana, batur nu boga harta keun dakwahna ku har. Nah urang tong katinggalan, urang teu boga ilmu, teu boga jabatan, teu boga harta, tapi urang boga doa. Jadi semua ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi. Semua yang punya ilmu ikut andil, yang punya jabatan ikut andil, yang punya harta juga ikut andil, termasuk orang sebagai warga yang mungkin tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tapi kita ada yang terpenting adalah doa. Sebab doa jangan dianggap sepele, jangan dianggap kecil. Bukan berarti sudah tidak ada ilmu, tidak ada harta, tidak, kita masih ada doa. Doa itu silahul mu'min, senjatanya kaum beriman, yang menentukan ulama bisa berjalan mengajar dan berdakwah dengan ilmunya. Para umara, para pejabat, mereka bisa menegakkan keadilannya. Para tujar, para agnia, para donatur, para orang kaya bisa menyumbangkan hartanya. Itu ada kemungkinan besar berkat doanya para pukor. Mentak orang didaroakeun ku para pukoro. Ilmu sing manfaat, jabatan sing berkah, hartana sing doa sing dikabul ku Gusti Allah. Ingat kemarin, lihat bagaimana kejadian-kejadian di Jakarta, di Bandung, di Sukabumi. Lalu kita yang terpenting apa sekarang? Ingat tadi, fa'ammal ladina amanu, orang-orang yang beriman, wa'tasamu, lalu mereka bersatu, berpegang teguh, fasayudkhiluhumullahu fi rahmatin minhu, niscaya ku Allah bakal diasupkan karena rahmatna, wa fadlin sareng anugerahna, wa yahdihim, dan Allah berikan hidayah kepada mereka, siratam mustaqima, jalan yang lurus. Mudah-mudahan ini berkat perkumpulan kita pada malam ini dengan niat ta'zim wa takriman kepada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar keimanan kita, dengan berkat persatuan kita pada malam ini, kita dimasukkan di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dimasukkan dalam anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan yang lurus, menuju agama yang lurus, dengan penuh istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal. Mungkin itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.